merdeka karena mendengarkan Yesus. Kita akan baca dari Injil Matius. Kalau ada yang bisa typing, makasih Ibu Max Leo. Ya, dari Matius 14 ayat 25 sampai 32. Injil Matius pasal 14 ayat 25 sampai 32. Makasih Bella. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya, tadi malam juga saya bicara tentang badai, tapi malam ini saya ingin bicara tentang merdeka karena mendengarkan Yesus. Nah, kalau saudara ingat, mungkin saudara pernah nonton film Tom and Jerry, ya. Kadang-kadang ditunjukkan saudara-saudara, ya, bahwa Tom dan Jerry bermusuhan dan ada semacam suara, ada malaikat yang atau ada, ya, dianggap seperti hantu begitu yang bicara di telinga Jerry atau berbicara di telinga Tom, ya, sehingga mereka jadi berkelahi. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, di tengah-tengah badai kehidupan ini atau tantangan yang mungkin kita hadapi atau apa yang kita ingin raih, Bapak Ibu saudara-saudara, yang menentukan adalah siapa yang kita dengar, ya, siapa yang lebih kita dengarkan. Contohnya, saya dan saudara mungkin mendengarkan khotbah-khotbah saya dan saudara punya iman yang besar. Tapi saudara harus sadar bahwa seringkali terjadi saudara seperti mendengar suara, ya, "Oh, kamu tidak bisa, kamu seperti begini, kamu punya kekurangan, kamu ada dosa, ya, kamu terbatas, kamu tidak punya pendidikan." Semua akan datang untuk seperti bersuara kepada kita. Nah, dalam situasi seperti itu yang menentukan kita lebih percaya mana. Kita lebih percaya kepada apa yang menjadi suara Tuhan buat kita, suara Yesus buat kita, atau kita lebih percaya kepada dunia ini. Ya, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan. Dan saya percaya suara Tuhan adalah suara yang mau supaya kita meraih yang terbaik, tapi dengan motivasi yang baik, ya. Motivasi yang tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ingat, saya sudah pernah bersaksi di sini. Saya mau tamat dari sekolah dan ada tawaran, ada begitu banyak tawaran, seperti suara yang datang untuk menawarkan sesuatu kepada saya, menawarkan pelayanan di kota ini, di tempat ini, fasilitasnya yang lebih baik. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai detik ini bahwa saya belajar untuk mendengarkan suara Tuhan untuk saya pergi ke Ambon, dan itu mengubah hidup saya, itu mengubah sejarah hidup saya. Saya bayangkan kalau saya mengambil keputusan yang salah, ya memang kelihatannya tidak duniawi karena saya mengambil keputusan untuk pelayanan, tapi apakah itu motivasi? Apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu rencana Tuhan? Karena itu, mari kita belajar dari kisah ini Bapak Ibu Saudara. Di tengah badai, di tengah tantangan, di tengah masalah, para murid-murid mereka sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Saya coba melihat kata syakal itu berasal dari kata Yunani enantios. Enantios ini, saudara-saudara, enantios ini mempunyai arti bukan saja angin sakal, tapi itu juga mempunyai arti berhadapan. Jadi ada yang menentang mereka, ada yang, ya, dan beberapa penafsir setuju bahwa ini bukan sekedar angin, ya. Itu sebabnya kalau saudara lihat dalam kisah yang lain,
waktu Yesus menghadapi angin sakal, Yesus berkata, diam, tenang, ya diam. Jadi kalau Yesus sampai berkata diam, ya, atau kita berkata diam kepada sesuatu, itu kan sudah pasti bukan benda mati. Ya, kita tidak mungkin berkata kepada pohon diam. Kita tidak mungkin berkata kepada besi diam. Tapi Yesus berkata diam, artinya ada satu pribadi yang mau menghancurkan kehidupan para murid. Dan Yesus dengan jelas berkata diam. Nah, angin sakal ini seolah-olah sedang berhadapan dengan mereka dan mau menghancurkan mereka. Kata enantheos ini juga mempunyai arti menentang, ya. Bahkan yang luar biasa, kata enantheos ini juga mempunyai arti musuh. Jadi iblis tidak senang untuk kita lihat hal-hal yang luar biasa. Iblis tidak senang untuk kita meraih hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Iblis tidak mau supaya orang percaya terus baik-baik saja menikmati kehidupan ini. Itu sebabnya dalam situasi apapun, saya dan saudara belajar daripada Petrus untuk belajar mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Yesus. Kenapa? Karena itu yang menentukan. Malam ini mungkin engkau sedang ada dalam pergumulan sakit penyakit, engkau sedang ada dalam pergumulan rumah tangga, engkau sedang ada dalam pergumulan pekerjaan, ekonomi, anak-anakmu, suamimu, istrimu, orang tuamu, apapun pergumulanmu. Tuhan mau supaya saya dan saudara sebagai orang percaya belajar untuk mendengarkan Dia. Dan waktu kita mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib terjadi. Nah, oleh sebab itu mari kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal yang kita bisa belajar. Merdeka karena mendengarkan Yesus. Karena kalau kita mendengarkan Yesus, kita tidak takut, ya. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa para murid menjadi ketakutan. Ya, selamat malam Bu Gem Ermina, selamat bergabung. Murid-murid mengalami ketakutan, dan saudara tahu bahwa di antara para murid itu kebanyakan adalah nelayan. Ya, Petrus nelayan, Andreas nelayan, ya, Yohanes adalah nelayan. Jadi mereka tahu. Ada penafsir yang mengatakan begini, tahukah saudara, itu Danau Galilea itu, ya, dia punya posisi di antara ada danau, tapi di pinggir danau itu ada dua gunung. Dan terjadinya badai karena ada angin yang bertiup begitu kencang dari antara dua gunung itu. Dan biasanya kalau orang di tengah laut, nah Petrus adalah nelayan di Danau Galilea, kalau ada di tengah laut dan terjadi badai, terjadi angin sakal, itu cenderung mereka semua akan mati, ya, cenderung mereka akan mati, ya, akan tenggelam. Nah, di dalam situasi seperti itu, Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang kepada mereka. Dan kalau saudara membaca di yang tadi kita baca, mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Karena sudah badai yang begitu menakutkan, ada lagi orang atau pribadi atau yang mereka anggap hantu sedang datang. Itu sebabnya mereka menjadi takut, saudara-saudara, ya. Mereka menjadi takut. Ada yang mengatakan, saudara-saudara, kalau kata Tuhan dibalik jadi hantu, ya. Jadi kalau kita sedang takut dan kita tidak ingat firman Tuhan, yang terjadi adalah kita ingat hantu. Kita melihat hantu. Nah, murid-murid menganggap itu hantu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka di dalam ayat yang ke-27 sampai 29 dikatakan begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa dengan jelas bahwa Tuhan mau supaya yang mereka dengarkan adalah Yesus, bukan dengarkan badai. Yang mereka dengarkan bukan suara yang menakutkan. Tadi saya sudah katakan bahwa seringkali kita menghadapi tantangan, ada bisikan, ada pikiran yang muncul. Contohnya, kalau dokter berkata engkau sakit kanker, pasti engkau
mulai berpikir, oh saya akan mati, ya. Teman saya Pak Pendeta Paulus Wiratno di Bali, dia bersaksi waktu saya baca kesaksiannya, waktu dia diputuskan oleh dokter bahwa didiagnosa oleh dokter bahwa dia kena kanker stadium 3, dia sudah berpikir tentang mati. Dia sudah berpikir bahwa dia akan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Mereka menjadi gelisah. Tapi puji Tuhan, dia percaya kepada Tuhan dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Ya, itu terjadi beberapa tahun lalu dan beliau saat ini sehat. Tapi kembali kepada apa yang kita ingin belajar. Bagaimana supaya saya dan saudara sebagai orang percaya mendengarkan Tuhan, mendengarkan Yesus supaya kita tidak takut. Ya, caranya yang terbaik adalah mendengarkan firman. Ya, mungkin saudara tidak mendengar suara audible di telinga saudara bahwa oh, jangan takut. Tidak. Tapi ada firman Tuhan. Ya, ada firman Tuhan. Dan Alkitab di dalam ayat yang tadi kita baca, Yesus berkata, ya, tenang. Ya, Yesus berkata tenang. Di dalam bahasa Yunani untuk kata tenang itu berasal dari kata Yunani tarseo. Tarseo itu Bapak Ibu Saudara-saudara bukan saja tenang. Tarseo itu juga berbicara tentang hati kita. Karena biasanya kalau ada badai, kalau ada goncangan, kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, biasanya hati kita yang gelisah. Ya, biasanya hati kita yang penuh dengan kegelisahan, ya, kita mulai ketakutan. Nah, kata tarseo ini mempunyai arti teguhkan hatimu. Ya, jadi dalam menghadapi ketakutan, saudara-saudara, dalam menghadapi masalah, Tuhan mau kita mendengarkan Dia dan kita meneguhkan hati kita kepada firman Tuhan. Ya, kita meneguhkan hati saya dan saudara kepada firman Tuhan. Ya, karena itu yang Tuhan mau. Dalam badai yang kita hadapi, kita meneguhkan hati kita. Ya, kata tarseo juga mempunyai arti kuatkan hatimu. Ya, jadi Yesus sedang berkata kepada mereka, hei para murid, ada badai tapi tenang, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, percaya. Saya tidak tahu malam ini engkau sedang ada dalam badai apa. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, pekerjaan, apapun. Saya mau katakan, belajar dari firman Allah. Tenangkan hatimu, teguhkan hatimu, teguhkan imanmu, arahkan matamu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia, percaya engkau tidak perlu takut. Tenangkan hatimu, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Kata tarseo ini juga mempunyai arti percaya. Ya, tadi saya sudah katakan, seringkali kalau ada badai, kita bimbang, kita ragu, kita mulai kehilangan iman, kita goyah. Ya, nah ini murid-murid menghadapi seperti itu. Dan Tuhan mau supaya kita belajar, ya, seperti Petrus mendengar. Alkitab mengatakan bahwa para murid, ya, sudah dengar, tapi mereka tidak tenang mungkin. Mereka tidak percaya mungkin. Tapi Petrus percaya dan dia berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus kepadanya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita renungkan sebagai orang percaya. Ya, makasih Ibu Elva buat mawarnya yang banyak. Tuhan mau supaya di tengah-tengah badai kita teguhkan hati, kita percaya, kita tidak takut. Ya, nah kata takut ini berasal dari kata Yunani phobeo, ya, yang mempunyai arti mereka tidak berani, mereka ketakutan. Ya, kemudian kata ini juga mempunyai arti ditakut-takuti. Ya, jadi Yesus sedang berkata, tenanglah aku ini, jangan biarkan engkau ditakut-takuti. Jangan biarkan engkau terus ditakut-takuti oleh masalah, oleh pergumulan, oleh tantangan, oleh masalah. Kenapa saudara? Karena Tuhan ada dengan kita. Ada firman Tuhan yang menjamin kita. Ada janji Tuhan yang menjamin saya dan saudara. Saya sudah mungkin beberapa kali berkata di sini, ada 365 janji Tuhan bagi orang percaya, bagi saya dan saudara.
365 jenis janji Tuhan ini sedang berbicara tentang semua kebutuhan kita. Ya, itu sebabnya kalau saudara sedang menghadapi masalah ekonomi, ingat janji Tuhan, ingat firman Tuhan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Engkau sedang sakit, ada janji Tuhan bahwa oleh bilurnya engkau sungguh sudah disembuhkan. Engkau sudah disembuhkan. Engkau harus pegang janji firman Tuhan itu. Engkau sedang ada dengan masalah ketakutan dengan masa depan. Saudara, ada janji Tuhan bahwa Tuhan berjanji. Yeremia 29 ayat 11 bahwa kita punya masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan. Apapun masalahmu, pergumulanmu, ada janji Tuhan bagi saya dan saudara. Ya, karena itu jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Biarkan janji Tuhan yang menguasai kita. Ucapkan firman, deklarasikan firman, perkatakan firman. Belajar seperti Petrus, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku. Artinya Petrus meyakini bahwa kalau dengan Tuhan, ya dia tidak perlu takut. Nah, saudara harus tahu bahwa badainya masih berlangsung. Badai masih terjadi. Ya, bukan Yesus datang dan berkata tenanglah aku ini, jangan takut, langsung teduh dan Petrus menjadi tenang, Petrus jadi berani dan dia berani keluar dari perahu. Nah, tetapi Alkitab mengatakan bahwa badainya masih ada. Karena kalau saudara nanti kita akan lihat, ya, di ayat terakhir waktu mereka naik ke perahu, baru badai itu menjadi teduh, menjadi reda. Karena itu saudara-saudara, dalam hidup ini badai masih ada. Tapi percaya, kalau engkau bergantung kepada janji Tuhan, engkau dengar firman Tuhan, engkau berharap kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti akan memelihara engkau. Tuhan pasti menjaga engkau. Waktu saya keluar dari jemaat Nazaret di Maluku Utara di Jailolo, secara manusia sudah akan terjadi perubahan. Karena saya tidak jadi gembala, saya ingin jadi penginjil, saya bukan dosen, dan kemudian COVID jadi. Tapi waktu saya berlutut dan berdoa buat keputusan yang saya akan ambil untuk keluar dari jemaat di Jailolo, saudara-saudara, Tuhan seperti berbicara kepada saya, Frans, ingat janjiku, ingat janjiku, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan saudara, saya dapat bersaksi bahwa sejak saya keluar COVID jadi sampai sekarang ini, saya melihat pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Karena itu saya ingin menasihati saudara malam ini. Mungkin engkau sedang ada dalam pergumulan. Minta Tuhan berbicara kepada engkau lewat firman Tuhan. Mungkin tidak audible, Tuhan bicara di telinga, tapi engkau membaca Alkitab. Minta Tuhan bicara. Buka Alkitab, buka Alkitab dan biarkan Tuhan bicara. Saya pernah bilang di sini, George Muller, orang beriman abad ke-19, dia dipakai Tuhan untuk memelihara ribuan anak yatim piatu. Apa yang dia lakukan, saudara? Yang dia lakukan adalah tiap kali ada kebutuhan, dia membuka Alkitab dan dia berdoa dan minta Tuhan bicara. Dan dia membuka Alkitab dan dia menunjuk ayat. Dan kalau ayat itu ada buat dia memperkatakan, dia mendoakan firman Tuhan itu, karena dia percaya firman Tuhan itu pasti terjadi. Karena itu sekali lagi malam ini, kalau ada di antara saudara ada dalam pergumulan, ada dalam tantangan, minta Tuhan bicara. Tuhan masih bicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat ayat-ayat yang saudara baca, lewat khotbah yang saya sampaikan atau khotbah yang saudara dengar. Buka hatimu, minta dia bicara. Dia masih bicara, dia masih berbicara buat saya dan saudara. Yang penting kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya. Apapun masalahnya, buka hatimu, minta dia berbicara. Jangan berjalan dengan kekuatan. Kita perlu firman. Itu sebabnya Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Kita butuh firman menghadapi kehidupan ini. Iya. Makasih Pak Gusti buat mawarnya yang banyak. Tuhan berkati dengan limpah. Iya, baik, kita akan lihat yang kedua, ya. Merdeka karena mendengarkan Yesus. Karena kalau kita mendengarkan Yesus, kita akan melakukan hal-hal
yang luar biasa. Ayat 29 sampai 30. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Perhatikan saudara-saudara, bahwa yang membuat Petrus bisa melakukan berjalan di atas air seperti Yesus adalah perkataan Yesus, yaitu datanglah. Ada pengkhotbah yang mengatakan Petrus tidak berjalan di atas air, dia berjalan di atas firman. Itu sebabnya kita perlu firman. Saudara dan saya malam ini yang sedang ada menonton live ini, engkau perlu firman. Mungkin engkau bertanya, Pak Pendeta, firman dari mana? Dari khotbah yang engkau dengar malam ini, dari Alkitab yang engkau baca, mungkin dari WA yang pernah engkau baca tentang ayat firman Tuhan, mungkin ada status yang menceritakan tentang firman Tuhan. Ambil itu, pegang itu, perkatakan itu, doakan firman Tuhan, dan engkau akan mulai melakukan hal-hal yang luar biasa, melakukan hal-hal yang dahsyat, melakukan hal-hal yang ajaib. Karena apa? Waktu engkau berjalan dengan firman, engkau akan melakukan kemustahilan. Engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita meneliti tentang kata datang yang Yesus katakan, datanglah, itu berasal dari kata Yunani erkomahe. Erkomahe itu mempunyai arti datang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini sedang berbicara tentang satu tindakan. Badai masih terjadi, gelombang masih terjadi, angin sakal masih terjadi. Tapi waktu Petrus dengar Yesus berkata datang, dia keluar. Dia tahu bahaya karena dia adalah nelayan di Danau Galilea. Dia tahu bahayanya, bisa mati. Tapi karena dia dengar firman. Saya mau katakan betapa pentingnya firman. Kalau kita dengar firman dan kita imani dan kita mulai melangkah. Nah, saya ingin bilang kepada saudara, saya ingin bilang kepada saudara bahwa jangan jadi orang Kristen yang dengar firman biasa-biasa saja. Oh ya, buat banyak Pak Pendeta bagus, terima kasih. Tapi kita harus mengambil itu. Kalau firman itu begitu kuat, firman itu seperti menyentuh hati kita. Kita mengambil dan kita berkata, Tuhan, aku mau melangkah, aku mau melakukan, aku mau berjalan dengan iman, aku mau melihat kemuliaan. Kenapa? Saya belajar, saudara-saudara, makin lama ikut Tuhan, makin lama menyampaikan firman Tuhan. Saya lihat ada banyak orang Kristen baik, ada banyak orang Kristen yang rohani, tetapi faktanya mereka tidak menikmati mujizat. Kenapa? Persoalannya bukan karena mereka kurang dengar firman. Persoalannya bukan karena mereka kurang rohani. Persoalannya adalah mereka tidak bertindak sesuai dengan firman. Petrus bisa jalan di atas air karena bertindak sesuai firman. Petrus bisa melihat mujizat Tuhan karena bertindak sesuai firman. Itu sebabnya kita perlu bertindak. Itu sebabnya kita perlu bertindak waktu kita dengar Tuhan bicara kepada kita. Tuhan sedang menyatakan isi hatinya kepada kita. Ya, salam saudara cinta Panggabean. Tuhan berkati. Ya, kita harus belajar mendengarkan firman dan bertindak berdasarkan firman. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen tidak melihat mujizat bukan karena Tuhan kurang sayang, tapi karena mereka tidak bertindak. Saudara, sekali lagi, kalau engkau ingin lihat mujizat, minta Tuhan bicara kepada engkau. Buat pekerjaanmu, buat ekonomimu, buat rumah tangga, buat tantanganmu, buat masalahmu, buat badaimu. Minta Tuhan bicara. Waktu engkau mendengarkan suara Tuhan, maka engkau akan lihat, engkau melakukan hal-hal yang luar biasa. Engkau melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, Tuhan bisa bicara dengan apa saja, saudara-saudara. Tuhan bisa bicara dengan apa saja. Dengan orang juga Tuhan bisa pakai. Tahukah saudara, saya tidak tulis di sini, tapi Tuhan ingatkan. Saya bisa pelayanan media, saudara-saudara. Itu mulai dari YouTube, saudara-saudara. Itu karena ada orang yang dia lihat postingan saya di FB dan dia hubungi saya, dia panggil saya Papa karena orang tuanya hampir seusia dengan saya. Jadi dia bilang, Papa Frans. Iya, Papa Frans bagus itu. Zaman itu lagi booming orang bikin konten-konten di YouTube. Dia bilang, Papa Frans bikin konten di YouTube. Saya mau bilang kepada saudara, awalnya itu sulit. Awalnya saya sendiri gugup, saya keringat dingin. Saya tidak berani. Bagaimana bikin konten?
ya, dan setengah mati karena YouTube itu kita harus edit, kita harus macam-macam. Dan saudara, saya merasa bahwa Tuhan sedang mendorong saya lewat anak ini. Jadi saya mulai coba. Awalnya setengah mati, alat begitu terbatas, hanya punya handphone. Dan saudara, kemudian saya mulai, dan saya melihat bahwa Tuhan memberkati, Tuhan memakai. Dan kemudian dari semua itu, dari waktu ke waktu muncullah TikTok. Dan saya melayani lewat TikTok. Saya percaya ini yang Tuhan mau. Ya, Tuhan pakai orang. Ya, kadang-kadang saudara, tidak selalu harus ayat firman Tuhan. Tuhan bisa pakai orang untuk engkau lakukan ini, engkau coba ini, oh coba bikin ini, coba lakukan ini. Ya, saya mau katakan waktu engkau mentaati, ya karena engkau sudah berdoa, engkau sudah minta Tuhan bicara, Tuhan pakai orang. Karena Tuhan bisa bicara dari alam, bicara dari lewat orang, dari hamba Tuhan, lewat khotbah, lewat ayat firman Tuhan. Tuhan bisa bicara sampai sekarang dengan berbagai cara. Tuhan masih bicara. Karena itu kita harus belajar terbuka, saudara-saudara. Nah, kemudian kata ekomahe ini bukan saja berpindah, tapi tampil di depan umum, muncul. Ya, harus muncul. Ya, kita harus berani untuk melangkah dengan iman dan mulai melakukan sesuatu. Saudara ingin lihat mujizat keuangan, tapi saudara tidak pernah melangkah untuk melakukan dengan iman. Saya mau katakan saudara tidak akan lihat mujizat. Iman, ya, firman Tuhan, janji Tuhan itu luar biasa. Tapi itu hanya bisa digenapi kalau kita bertindak dengan iman. Maka kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan apa yang Paulus katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat kita kalau kita bertindak dengan iman. Bahkan ada hal-hal yang dahsyat, ada mujizat-mujizat terjadi. Maka saya dan saudara akan melihat betapa luar biasanya Tuhan. Kemudian kata berjalan itu berasal dari kata Yunani peripateho. Peripateho itu bukan sekedar berjalan, tapi itu juga adalah membuat jalan. Jadi saya dan saudara belajar bahwa Petrus berjalan, dia sedang membuat jalan mujizat buat hidupnya. Ya, Petrus ya mau melakukan tindakan iman. Peripateho itu adalah juga berbicara tentang kemajuan. Kalau saudara ingin maju, saudara ingin lihat mujizat, saudara ingin lihat hal yang besar, saudara harus mulai melangkah, membuat kemajuan, pekerjaan. John Maxwell bilang begini, saudara-saudara, seorang penulis, ya, seorang pendeta, penulis terkenal, dia bilang begini, kalau saudara ingin menghasilkan, ya contohnya tanaman singkong yang banyak, ya, singkong yang banyak, ya, maka engkau harus juga memperluas tanamanmu, engkau harus tanam lebih banyak, ya. Nah, hidup ini seperti itu. Kita ingin lihat mujizat, tapi ada bagian yang kita harus lakukan. Kita harus melangkah, kita harus membuat kemajuan, ya. Bahkan peripateho ini juga mempunyai arti memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan kesempatan dengan baik, ya, arti dari kata peripateo. Artinya ada kesempatan yang Tuhan berikan, melangkahlah dengan iman, mulai melakukan tindakan iman. Maka saya dan saudara akan melihat betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan itu ajaib. Waktu saya dan saudara melangkah dengan iman, maka engkau akan lihat mujizat Tuhan, engkau akan lihat hal-hal yang luar biasa, kesempatan yang Tuhan berikan, ya. Karena itu mari saudara-saudara belajar untuk melangkah dengan iman, ya, berjalan dengan iman, dan biarkan engkau melihat mujizat Tuhan terjadi, engkau melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib terjadi. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia mau membawa kita kepada jalan-jalan kemenangan. Dia mau membawa kita kepada jalan-jalan keberkatan. Dia mau membawa kita kepada jalan-jalan kebahagiaan. Dia mau membawa kita kepada jalan-jalan kesuksesan. Dia mau membawa kita kepada jalan-jalan penuh dengan keberhasilan, kemuliaan, keberkatan. Tapi dia mau kita belajar untuk mendengarkan dia, dan kita belajar untuk
melakukan hal-hal luar biasa. Waktu kita sudah dengar firman Tuhan, kita melangkah dengan iman, maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat ya terjadi di atas kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena waktu kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mujizat. Perhatikan Alkitab mengatakan juga kisah tentang Petrus. Dari Petrus belajar dari pengalaman. Waktu dia sepanjang malam dengan pekerja-pekerjanya menjala ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Alkitab mengatakan Yesus meminta untuk memakai perahunya dan Yesus mengajar. Setelah itu ya Yesus menyuruh untuk dia menebarkan jalannya di sebelah kanan dan dia belajar untuk taat, dan waktu dia taat dia mendapatkan hasil yang berlipat kali ganda. Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau untuk kita melihat hal-hal yang besar, tapi kita harus belajar untuk mendengarkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saya mendengarkan satu kisah nyata yang diceritakan oleh Pastor Jesse Lantang ya. Dia menceritakan tentang satu kejadian nyata. Satu waktu ada seorang pengusaha Kristen, saudara-saudara, mau melakukan perjalanan ke satu kota. Nah zaman itu saudara-saudara masih ya sampai sekarang sih ya, karena dia sendiri, dia sewa pesawat kecil, pesawat baling-baling saudara-saudara ya. Jadi waktu dia naik pesawat itu, karena dia minta diantar, setelah mereka terbang, saudara, ya, pilot ini berkata bahwa ya kita akan melakukan perjalanan, jadi kita akan mulai saja lakukan perjalanan ini, ya. Jadi waktu pesawat mulai terbang, ya, pilot ini lihat pengusaha ini ternyata orang Kristen dan dia mulai tunduk kepala, dia berdoa, ya. Dan dia habis berdoa, pilot ini bilang begini, Pak, tolong berdoa buat saya, karena tadi sebenarnya saya tidak ada masalah sih, cuman ya saya ini kalau ada badai saya suka pingsan, ya kalau ada badai terjadi saya suka pingsan, ya. Jadi ini pengusaha bilang, ya kenapa kamu tidak bilang ya bahwa kalau kamu ada badai kamu pingsan dan kenapa kamu tahu ada badai, kenapa kamu terbang? Ya dia bilang, oh enggak, tadi saya tidak lihat badai, saya lihat cuacanya baik, tapi waktu kita mulai terbang saya perhatikan kelihatannya kita akan ada badai. Setelah dia berkata begitu, saudara-saudara, badai memang datang dan pilot ini pingsan, saudara-saudara. Nah saudara bayangkan hanya mereka berdua, pengusaha Kristen dan pilot. Pilotnya pingsan dan pengusaha ini tidak tahu tentang pesawat. Nah dia hanya mengerti sedikit dan kemudian dia ambil ya itu alat untuk berbicara, saudara-saudara, di pesawat, dan dia mulai berteriak, Medi, 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 Medi. Ya dia ketakutan karena pilotnya sudah pingsan, saudara. Dia ketakutan dan pesawat memang masih jalan ya, tapi kan tidak ada yang arahkan lagi ya. Dan mendadak waktu dia medi kemudian tersambung dengan satu pesawat besar, dan satu pesawat besar itu berkata, oh iya Pak, sebentar Bapak, saya akan hubungkan dengan menara terdekat ya, pasti ada bandara terdekat, saya akan hubungkan. Dan singkat cerita saudara-saudara, mendadak ada suara yang berkata, oh iya Pak, ini saya dari menara terdekat, bandara terdekat dari Bapak. Saya ada lihat Bapak di radar ya. Bapak tidak lihat saya, tapi saya lihat posisi Bapak di radar ya, orang dari menara itu. Dan orang dari menara itu bilang, Pak tenang, ini pesawat kecil, ini sebenarnya sederhana. Bapak tidak lihat saya, tapi saya akan mengarahkan Bapak ya lewat menara ini. Bapak hanya dengarkan saya, apa yang saya perintahkan Bapak lakukan. Bapak jangan lihat badainya, Bapak hanya lihat dengarkan arahan saya, dengarkan suara saya. Bapak tidak boleh lihat badai, Bapak dengar suara saya, terus fokus untuk dengar suara saya. Apa yang saya perintahkan Bapak lakukan. Dan singkat cerita saudara, betul dia dengar dan kemudian diarahkan untuk mendarat, dan dia mendarat ya
dia mendarat dengan selamat. Betul, dia mendengarkan suara arahan. Dia mendarat dengan selamat. Nah, karena dia mendarat dan kemudian singkat cerita, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, dia menginap di hotel, ya. Dia menginap di hotel, ya. Dan waktu dia sedang mau untuk istirahat, mendadak ada seorang mengetuk pintu, ya. Dia mengetuk pintu, orang itu mengetuk pintu. Dan orang itu waktu dia buka, orang itu berkata, "Pak, Bapak tidak kenal saya, tapi saya adalah suara yang tadi mengarahkan Bapak." Makasih Ibu Gem Ermina buat gift-giftnya. Tuhan berkati dengan limpah. Saya adalah suara yang tadi mengarahkan Bapak. Ya, saya mau katakan Bapak luar biasa. Bapak fokus mendengarkan suara saya. Bapak tidak fokus kepada badai dan Bapak selamat. Saya mau beritahu kepada Bapak, sebenarnya sebelum Bapak, beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang hampir sama. Pilotnya pingsan dan seseorang menghubungi menara, menghubungi saya di menara, dan saya mengarahkan dia. Tapi karena dia sibuk dengan badai, dia fokus kepada badai, akhirnya dia tidak selamat. Jadi Bapak luar biasa, ya. Dan pengusaha ini peluk dia dan berterima kasih kepada dia, berkata, "Oh, terima kasih, kamu telah menyelamatkan nyawa saya." Dan saudara tahu, dalam kisah itu dikatakan pengusaha Kristen ini merenungkan tentang kebenaran ini, dan dia berkata, hidup kita pun seperti itu. Kita kadang-kadang Tuhan bawa kita dalam badai, dalam situasi yang sulit. Kuncinya adalah dengarkan Tuhan, dengarkan suaranya. Satu waktu kita semua akan pergi ke surga. Waktu kita sampai di sana, Tuhan akan berkata, "Anakku, engkau luar biasa karena engkau dengar suaraku, maka engkau selamat." Kita akan berjumpa dengan pribadi yang telah mengarahkan kita dengan firman-Nya. Karena itu kita perlu dia, dengarkan dia. Dia masih terus bicara, dia mau terus bawa kita dalam hal-hal yang dahsyat. Tapi satu permohonannya, satu permintaannya, dengarkan dia, taat kepada dia, melangkah dengan iman, jalani hidup ini dengan iman, maka engkau akan lihat bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa karena engkau belajar untuk mendengarkan suaranya. Malam ini saudara, biarlah Tuhan yang akan memegang tangan kita, memegang tangan rumah tangga kita, memegang tangan ekonomi kita, memegang tangan anak-anak kita, memegang tangan kehidupan kita, bahkan memegang hidup kita secara pribadi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hanya Tuhan yang bisa membawa kita dalam rencana dan rancangannya yang luar biasa. Yang penting adalah kita belajar untuk mendengarkan Yesus daripada semua suara dunia ini.